kali ini kita akan menganalisis uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, di sini ada terdapat data dari hasil ujian kelas 4 soal esai. Nah, ini ada datanya. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, di sini ada template. Langsung ada templatenya di Excel ya. Nah, di sini sudah kita tentukan soalnya itu 10, sebanyak 10 soal. Nah, di sini ada nama siswanya. Di sini saya buat di data saya, yaitu nama responden 1 sampai responden 30. Kenapa sampai responden 30? Karena memang jumlah siswa di kelas 4 itu ada 30. Kita copy. Masukkan di sini. Klik kanan. Klik kanan. Nih, velus. Oke. Udah. Kemudian kita masukkan data-datanya. Nah, di sini ada rentang soalnya, ada soalnya itu 1 sampai 10. Nah, rentang nilainya itu dari 1 sampai 5. Ini kita blok untuk kita kopikan ke template Excel. Kita copy. Klik kanan, kemudian velus. Oke. Nah, kita lihat di sini skor siswanya sudah ada. Nah, cara mencarinya itu bagaimana? Nih, kita klik. Di sini sudah ada rumusnya. Sum. Kalau ini kita ingin mencari skor siswa, berarti itu dijumlahkan ya dari dari nilai tadi yang ada di nomor soal dari nomor 1 sampai 10 ini 3, 4, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 4, 3 ini dijumlahkan. Nah, caranya biar lebih mudah dan lebih cepat, kita menggunakan rumus Excel, yaitu sum, kita blok, buka kurung kan, nih if sum di blok dari kolom B6, sampai CW6. Oke, coba ya, kita coba. Ini mana sih yang namanya kolom B6 dan sampai kolom CW6? Nih, ini kolom B6 sampai kolom CW6. CW mana CW? Nih, ini CW6 ini dia. Sampai sini nanti kita ngebloknya. Baru setelah itu di enter. Nah, maka hasilnya keluarlah 31. Nah, begitupun seterusnya, mencari skor siswa sampai responden yang ke-30. Berikut kemudian kita mencari jumlah benar. Nah, di sini jumlah benarnya RXY hitungnya, R tabel, kesimpulan, kategori, jumlah valid, jumlah tidak valid sudah terisi semua. Nah, cara kita analisis satu-satu. Nah, cara mencari jumlah benar sama rumusnya, sum, karena kita ingin menjumlahkan. Mana sih yang mau dijumlahkan? Tadi nomor butir soal yang pertama kita jumlahkan semuanya dari responden 1 sampai responden ke-30. Nah, ini dia B6, kolom B6 sampai kolom B66. Ini B66. Sampai sini nanti kita ngebloknya. Kemudian di enter, maka keluarlah hasil 89. Nah, begitupun seterusnya untuk mencari jumlah benar dari nomor butir soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hingga 10. Nah, di sini ada RXY hitung. Nah, di sini rumusnya yaitu untuk mencarinya, kan di sini udah ada hasilnya. Nah, untuk mencari hasilnya itu bagaimana? Di sinilah rumusnya, person. Kita blok kolom B6 sampai kolom B66.
B66. Nih. Udah, kemudian kita blok lagi CX6 sampai CX66. Mana CX6 dan CX66? Yaitu skor siswa. Nih, CX6 sampai CX66. Nih. Sampai sini, kemudian kita enter, maka keluarlah hasilnya ini 0,45262781. Nah, untuk mencari RXY hitung nomor butir soal 2, 3, 4, 5 sampai 10, begitupun sama rumusnya. Oke, kemudian di sini ada R tabel. Nah, R tabel ini sudah ada ketentuannya, yaitu kita cari aja di Google. Nah, kita lihat dari tabel nilai R produk momen. Nah, tabel ini bisa kita cari di Google, kita searching. Nah, kemudian sudah muncul seperti ini, kita lihat N kita berapa dan taraf signifikan yang kita gunakan itu berapa. Nah, taraf signifikan yang kita pakai adalah 5%. Nah, kita cari taraf signifikan 5% dengan N30 berapa hasilnya, yaitu 0,361. Kita bandingkan apakah sudah sama. Ya, berarti sudah sama ya, 0,361 R tabelnya. Nah, berarti sini sudah sama ya, R tabelnya 0,361. Nah, di sini simpulannya ada valid. Kenapa bisa valid? Nah, di sini sudah ada ketentuannya juga. Mana tadi? Nah, dasar mengambil keputusan. Di sini, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Nah, jika R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan invalid. Nah, tadi mana? R hitung kita lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. R hitung lebih besar dari R tabel, dinyatakan valid. Nah, kita lihat juga di sini. Ini R hitung kita juga lebih besar dari R tabel. Kemudian begitu juga seterusnya, dinyatakan valid karena R hitung kita lebih besar dari R tabel. Nah, di sini dinyatakan tidak valid. Kenapa? Karena di sini lebih rendah, lebih kecil R hitung kita. Karena di sini 0,34, sedangkan R tabel kita 0,36. Seperti itu ya. Nah, di sini kategorinya. Nah, kita lihat juga di sini juga ada ketentuannya. Ketentuan kategori. Ini dia ketentuan kategori dari validitas. 0,81 sampai 1,00 dinyatakan validitas sangat tinggi atau sangat baik. 0,61 sampai 0,80 validitas tinggi atau baik. 0,41 sampai 0,60 validitas sedang atau cukup. 0,21 sampai 0,40 validitas rendah atau kurang. 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek. Jadi RXY 0,00 itu tidak valid ya. Nah, kita lihat di sini. Punya kita dinyatakan sedang, rendah atau sangat rendah. Oke, berarti di sini kategori kita berarti sedang, rendah, dan sangat rendah, begitu ya. Nah, di sini juga ada jumlah valid. Jumlah validnya juga sudah diketahui 4 dan jumlah tidak validnya 6. Berarti pas ya 10 ya. Nah, di sini ada uji reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach. Nah, di sini ada rumus manualnya, di mana di sini dia. R11 itu yaitu reliabilitas instrumen. Rumusnya itu
banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal per K-1 dikali 1 dikurang jumlah varian butir atau item per varian total. Nah, kita cari ya. Oke, di sini varian. Karena kita mencari varian item, kita ini rumusnya var buka kurung, kita tarik kolom B6 sampai kolom B66. Ini coba ya. Kita blok B6 sampai B66. Kolom B6 sampai kolom B66. B6 sampai kolom B66. Sampai sini. Oke, kita enter. Nah, hasilnya 0,6540 2299. Nah, seperti itu pun cara mencari varian item untuk nomor butir soal 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Nah, di sini ada jumlah total varian item. Oke, ini jumlah total varian itemnya, ini jumlah dari varian item. Oke, rumusnya sum buka kurung, kita blok dari sini sampai nih, kita enter. Nah, hasilnya itu 8,33 10 3448. Oke, berikutnya ada varian total. Varian total itu kuadrat dari nih jumlah total varian item. Kemudian ada koefisien reliabilitas. Cara mencari koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan rumus. Nah, di sini H2 ini K-nya yaitu jumlah soalnya. Jumlah soalnya itu 10 dibagi K dikurang 1. Berarti 10 dikurang 1 yaitu 9. Kemudian dikalikan 1 dikurang B78. B78 itu mana? Nih, B78 yaitu jumlah total varian item dibagi dengan B79. B79 itu apa? Berarti dikurang varian total. Jadi hasilnya itu minus 0,3058 Nah, kemudian di sini ada R tabel. Nah, R tabelnya itu 0,361. Kenapa? Karena sama yang tadi kita lihat di tabel R tabel. Nih, di tabel R tabel produk momen. N-nya 30, taraf signifikannya kita pakai yang 5%. Di sini dia 0,361. Kemudian ada kesimpulannya. Di sini tidak reliable. Kenapa? Karena di sini sudah ada ketentuannya. Sini. Nih. Penentuan kategori dari reliabilitas. Nah, tadi kenapa tidak reliable? Karena ini tadi minus 1,00 lebih kecil R reliabilitas tadi di antara minus 1,00 dan 0,20. Sedangkan tadi punya kita hasilnya yaitu minus 0,30. Berarti tidak reliable. Oke, di sini ada tingkat kesukaran. Oke, untuk mencari tingkat kesukarannya itu kita lihat rumusnya dahulu, yaitu di mana TK indeks kesukaran itu sama dengan nilai rata-rata dibagi SMI. SMI itu apa? Yaitu skor maksimum ideal. Nah, oke, kita cari. Oke, untuk pencarinya yaitu nilai rata-rata per nilai maksimal. Nilai maksimal kita itu 5. Nilai rata-ratanya itu dari kita blok dulu ini B6 sampai B66. Kemudian keluarlah hasilnya 0,59. Begitu juga untuk mencari tingkat kesukaran untuk butir soal nomor 2, 3, 4 sampai 10.
Kemudian di sini ada kriteria. Kriterianya di sini ada sedang, terlalu sukar, sampai dan seterusnya. Terlalu sukar. Kenapa? Di sini sudah ada juga ketentuannya, yaitu yang mana nih, tingkat kesukaran lebih kecil dari 0,30 dinyatakan sukar. 0,30 lebih kecil dari tingkat kesukaran, atau tingkat kesukaran itu lebih kecil dari 0,70 dinyatakan sedang, dan apabila tingkat kesukaran itu lebih besar dari 0,70 maka dinyatakan mudah. Nah, jadi di sini kriterianya ada sedang, terlalu sukar, sampai butir soal yang ke-10 terlalu sukar. Nah, di sini ada SA itu rata-rata atas dan SB itu rata-rata bawah. Nah, di sini kita untuk mencari SA dan SB ini kita harus mengurutkan terlebih dahulu apa namanya tadi ya? Nama datanya tadi. Kita harus mengurutkan dulu datanya itu dari yang terendah sampai yang tertinggi skor siswanya. Nah, caranya itu ini kita blok dulu dari responden 1 sampai skor siswa responden ke-30. Nah, kemudian nih, mana? Sort and filter. Kita pilih custom sort. Kemudian ini skor siswa, sort by-nya. Terus sort on-nya cell values, ordernya largest to smallest. Kita oke-kan. Udah, nah ini akan berubah sendiri sesuai dengan urutan skornya dari yang terbesar hingga yang terendah, dari yang tertinggi hingga terendah. Oke. Jika sudah berurut, maka kita cari rata-rata atas. Nah, sebelumnya kita bagikan dulu, kita cari dulu ini ketentuannya. Kita lihat ketentuannya. Untuk melihat ketentuannya, nah ini dia. Untuk menentukan di sini, bagi kalian yang bingung bagaimana cara menentukan banyaknya jumlah kelompok atas dan bawah, analisis butir soal. Berikut penjelasan singkat dari yang kita ketahui. Yang pertama itu untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, pertama-tama kita lihat dulu keseluruhan jumlah sampel atau jumlah siswa yang diikut sertakan. Tadi berapa? Ada 30 ya. Nah, jika apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, sedangkan jika kita sampelnya itu berjumlah setidaknya hanya 30 orang tidak lebih, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, sampel kita berjumlah 30 orang, maka kita harus mengambil masing-masing siswa itu sebanyak 50%. Nah, di sini berarti 50% dari 30 orang siswa tadi berarti 15. Berarti 15 untuk kelompok atas dan 15 untuk kelompok bawah. Nah, ini dia. Di sini kita cari rumusnya itu average, terus kita blok B6 sampai sebanyak 15 sampel tadi, 15 siswa tadi ya. Kita blok. Mana? Ini. Kita blok dulu. Ini dia. Berapa tadi? 15 siswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 15. Oke. Baru enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Nah,
Begitupun untuk mencari kelompok atas di nomor butir soal 2, 3 sampai 10. Nah, untuk mencarinya kita blok seperti ini aja untuk mempermudah dan mempercepat. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari kelompok bawahnya sama seperti tadi, cuman bedanya tadi kita harus mengambil dari yang terbawah, dari yang terendah, nilai terendahnya. Tadi kan yang teratas, nilai tertinggi. Nah, jadi ini average. Ini kita blok. Kita ambil responden dari jumlah yang skor yang terendah sampai 15 orang. Oke, 15. Oke. Kemudian kita enter. Nah, maka kelompok bawah dari nomor butir soal yang pertama yaitu 2,6. Nah, untuk mencari kelompok bawah di nomor butir soal yang kedua sampai 10 sama juga rumusnya. Nah, biar kita lebih mudah dan lebih cepat kita tarik saja. Dan atau seperti kita blok seperti ini ke kanan. Nah, sudah langsung muncul hasilnya. Kemudian di sini ada daya beda. Oke, daya beda di sini kita lihat rumusnya. Daya pembeda. Rumusnya ini dia. Rata-rata kelompok A dikurang rata-rata kelompok B dibagi skor maksimum ideal. Oke, kita coba di sini. Oke, di sini ada daya beda. Rumusnya itu ini tadi. Rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi skor maksimum ideal. Oke, kita coba di Excel-nya. Oke. Nih. Kelompok atas. Ini ya, kelompok atas dikurang kelompok bawah, kemudian dibagi nilai maksimumnya, yaitu kita blok kolom B6 sampai CW66. Mana kolom CW baris ke 66, CW kolom CW sampai baris ke 66. Oke, kemudian kita enter. Nah, hasilnya yaitu 0,1466. Nah, begitupun untuk mencari daya pembeda di nomor butir soal 2 sampai 10. Kita kurangkan dulu kelompok atas sama kelompok bawah, kemudian cari nilai maksimumnya. Kemudian ini ada kriterianya. Kriteria. Kita lihat di sini. Nah, untuk daya pembeda di sini lebih besar dari 0,70 dinyatakan baik sekali atau bisa digunakan ya. Kemudian di sini ada 0,40 lebih kecil dari daya pembeda atau daya pembeda itu lebih kecil dari 0,70 dinyatakan baik. Kemudian ada 0,20 lebih kecil dari daya pembeda dan daya pembeda itu lebih kecil 0,40 dinyatakan cukup. Kemudian daya pembeda lebih kecil 0,20 dinyatakan jelek. Nah, di sini punya kita drop karena tadi daya pembeda kita di bawah dari 0,20. Makanya di sini kriteria kita drop. Seperti itu ya. Baik, sekian dari analisis data
uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda kita kali ini dari hasil ujian kelas 4 soal esai atau soal uraian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.